Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Diati Aflah. Program Studi Manajemen Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam, yaitu tentang nikah atau munakahat. Nikah. A. Pengertian nikah. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut terminologis adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan dalam arti luas, suatu rumah tangga adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Kemudian ada dalil dan hukum nikah. Dalil mengenai pernikahan yaitu Quran Surat An-Nur ayat 32 yang bunyinya wankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fukro'a yugnimullahi min fadli wallahu sami'un alim, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Adapun hukum nikah dibagi menjadi 5, yaitu sunnah, wajib, makruh, haram, dan mubah. Kemudian poin C, rukun dan syarat nikah. Yang pertama, adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan tidak terlarang oleh syar'i untuk menikah. Yang kedua, adanya wali bagi calon mempelai wanita. Yang ketiga, adanya persaksian atas akad nikah. Yang keempat, adanya ijab dan qabul. Kemudian yang terakhir, adanya mahar. Kemudian hadanah, iddah, dan rujuk. Hadanah yakni mengasuh, memelihara, dan mendidik anak yang masih kecil. Iddah yakni masa menunggu bagi wanita yang telah dicerai oleh suaminya, baik cerai biasa maupun ditinggal mati suaminya, untuk tidak menikah dengan orang lain. Kemudian yang C, rujuk. Rujuk menurut bahasa artinya kembali atau mengembalikan. Adapun yang dimaksud rujuk di sini adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya. Hukum rujuk yakni ada wajib, haram, makruh, dan jaiz. Kemudian sunnah. Rukun rujuk yaitu istri syaratnya pernah dicampuri talak dan masih dalam masa iddah. Suami syaratnya atas kehendak sendiri, tidak dipaksa. Kemudian saksi yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Yang terakhir sigot atau lafal rujuk. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin D, hikmah dan tujuan nikah. Yang pertama, perkawinan dapat menenangkan jiwa. Dengan perkawinan, orang dapat memenuhi tujuan nafsu seksualnya dengan rasa aman dan tenang dalam suasana cinta kasih dan ketenangan lahir dan batin. Kemudian yang kedua, perkawinan dapat menghindarkan perbuatan maksiat. Salah satu kodrat manusia adalah menyalurkan kodrat biologis. Dorongan biologis dalam menangkap kelangsungan hidup manusia berwujud nafsu seksual yang harus mendapat penyaluran sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir, nomor 3, perkawinan untuk melanjutkan keturunan. Memang manusia bisa berkembang biak tanpa melalui pernikahan, tetapi akibatnya akan tidak jelas asal-usulnya atau jalur silsilah keturunannya. Poin E, hak dan kewajiban suami istri.
Yang pertama, kewajiban suami, yaitu suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya berupa pemberian pangan, sandang, dan papan. Kemudian yang kedua, suami wajib menggauli istri dengan penuh kasih sayang. Allah berfirman, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian yang C, memimpin dan membimbing seluruh keluarga ke jalan yang benar. Kewajiban istri yang pertama yaitu istri wajib dan patuh kepada suami. Yang kedua, istri harus menjaga dirinya, kehormatannya, dan rumah tangganya. Kemudian, mempergunakan nafkah yang diberi suami dengan baik. Dan yang terakhir, istri berusaha meningkatkan kesejahteraan rumah tangga baik secara lahir maupun batin. Permasalahan dalam pernikahan. Yang pertama ada talak. Yaitu talak adalah menurut bahasa yang artinya melepaskan ikatan. Berdasarkan permaslahatan atau kemudaratannya, hukum atau talak dibagi menjadi 4. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan kemudian B, lafal talak. Kalimat yang digunakan untuk bercerai ada 2, yaitu sari dan hinayah. C, bilangan talak. Apabila suami ingin mentalak istrinya, maka bilangan talaknya ialah talak 1 sampai talak 3. Apabila suami mentalak istrinya atau 1 atau 2, suami masih boleh rujuk kembali kepada istrinya sebelum habis idahnya dan boleh nikah kembali dengan akad baru apabila idahnya sudah habis. Yang kedua ada ila, lian, zihar, khulu, dan fasah.